Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fadli Islami, NIM 11870700057 dan saya akan menjelaskan mengenai deret Taylor yang mana merupakan tugas untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Teknik 2. Pertama ada Maclaurin series, atau deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Nah, untuk formulanya bisa dilihat ya sebagaimana di layar. Fx sama dengan F0 tambah turunan F0 kali X dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, maksudnya dari deret tak hingga ini menyatakan bahwa hasil akhir dari deret ini itu akan sama dengan fungsi sebenarnya. Jadi bukan penaksiran lagi gitu. Nah, selanjutnya ada Taylor series atau deret Taylor. Bedanya apa sih deret Taylor sama deret Maclaurin? Kalau deret Taylor itu X0-nya itu tidak harus dari 0 gitu. Kalau deret Maclaurin kan harus dari 0. Kalau deret Taylor tidak harus dari 0, tapi bisa dari angka berapapun gitu. X jadinya itu. Jadi secara singkat, deret Maclaurin adalah deret Taylor yang berpusat pada X0 sama dengan 0. Untuk rumus umum deret Taylor, tidak beda jauh dengan deret Maclaurin. Kalau tadi kan F-nya itu F0. Kalau sekarang itu F-nya itu Fx0 gitu. Nah, bisa dilihat ya, atau bisa juga diringkas jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki sebuah fungsi ya, fungsi fx sama dengan sin 2px. Bisa dilihat gambarnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari berapa fx yang mendekati x sama dengan 0,35. Nah, kan di sini tulisannya itu mendekati. Jadi di sekitaran 0,35 gitu x-nya tuh di sekitaran sini. Kalau pakai deret Taylor ya, ketika orde 0 atau T0-nya X sama dengan F 0,35 yang itu konstanta, jadi hanya garis lurus saja gitu. Nah, di sini sekitaran sini ya 0,35 itu bisa dilihat, nah, itu hanya sedikit gitu, hanya melewat sedikit di garisnya itu. Kalau pakai polinomnya satu, ini udah mulai nyambung gitu, jadinya itu udah mulai agak sedikit lebih apa ya, lebih akurat gitu ketika ordernya satu. Di sini juga bisa dilihat ya pakai fungsi deret Taylor yang tadi. Ketika order 2 dia lebih ini lagi ya, lebih himpit lagi. Nah, ketika di sini ada T sama dengan 10, T10 atau order 10 bisa dilihat lebih himpit lagi gitu. Jadi si errornya itu juga lebih sedikit lebih kecil gitu. Sehingga lebih akurat lagi angkanya itu. Contoh untuk deret Taylor ya, bentuklah deret Taylor untuk fx sama dengan ln x di mana x0-nya itu sama dengan 1. Cari nilai fungsi dan turunannya untuk fungsi pada x0 sama dengan 1. Nah, jadi pertamanya itu kita cari turunannya dulu untuk fx sama dengan ln x dan juga untuk turunan fx0. Bisa dilihat ya, turunan pertamanya itu 1/x untuk ln x. Lalu turunan keduanya ini, turunan ketiganya ini bisa dihitung sendiri. Lalu untuk turunan dari fx0-nya itu bisa dilihat ya, ini 0, 1, min 1, 2, dan seterusnya hingga fungsi n. Nah, lalu setelah dapat itu, kita pakai lagi rumus umum deret Taylor yang tadi itu. Nah, kita masukkan fx0-nya itu tadi udah didapat ya. Lalu turunan dari fx0-nya itu dikalikan x dikurangi x0 dan seterusnya didapat ln x sama dengan 0 tambah x min 1. Ini dari orde 0, ini orde 1, orde 2, orde 3 dan seterusnya ya sampai orde n sampai tak hingga. Ini menunjukkan bahwa fungsi ln x ini bisa diganti dengan deret Taylor, yang mana kalau diganti dengan deret Taylor hasilnya itu akan menjadi seperti ini gitu. Nah, bisa juga diringkas karena ini 0 ya, bisa dihilangkan saja. Lalu selanjutnya ada truncated Taylor series ya. Maksudnya truncated itu adalah deret Taylor yang dipotong. Kenapa dipotong? Karena kita itu tidak bisa mengevaluasi deret Taylor gitu.
nggak bisa itu karena tahingga. Kalau tahingga itu berarti nggak ada batasnya gitu. Nah, oleh karena itu deret Taylornya itu dipotong gitu. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga. Jadinya itu berhingga gitu. Ada angkanya, ada ujungnya gitu n-nya itu. Nah, kalau yang seperti ini kita sebut sebagai truncated Taylor series. Untuk mencari deret Taylor berorde n, kita bisa menggunakan formula yang ini. Bedanya itu, ini itu hampiran ya, bukan sama dengan. Kan kalau yang Taylor series biasa itu menggunakannya sama dengan, jadi sama persis. Kalau ini itu hanya perkiraan saja. Dan juga ini berakhir pada n ya, pada angka n. Yang mana kalau tadi itu tidak berhingga, kalau ini hanya berakhir pada n. Contohnya, cari truncated deret Taylor berorde 3 untuk fungsi fx sama dengan cos 2x dan berpusat pada x sama dengan pi per 4. Nah, untuk hampiran orde 3, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Kita cari sampai ketiga saja. Jadi, kita perlu mengevaluasi fungsinya serta mencari 3 turunan pertama yang pada pusatnya gitu. Hasilnya itu kita dapat fx sama dengan cos 2x, turunan pertamanya min 2 sin 2x, dan seterusnya. Lalu ini juga bisa di ini ya, untuk f pi per 4 nya itu sama dengan cos pi per 2, hasilnya itu 0, lalu min 2, 0, dan 8. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi, nantinya akan didapatkan fx kurang lebih 0 min 2 kali x min pi per 4 ditambah 0 kali dalam kurung x min pi per 4 kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya itu kita didapat fx sama dengan hampirannya min 2 dikali dalam kurung x min pi 4 tambah 4 pi per 3 dikali dalam kurung x dikurangi pi per 4 pangkat 3. Nah, di sini merupakan ilustrasi dari soal yang tadi ya. Di sini bisa dilihat grafik berwarna biru itu adalah untuk cos 2x, lalu yang merah itu adalah polinom berderajat 3, dan yang ini itu yang garis hijau itu adalah penanda x0 sama dengan pi per 4. Nah, bisa dilihat ya. Di sini itu polinom 3-nya itu hampir berhimpitan dengan cos 2x, yang mana artinya itu errornya itu hampir nggak ada gitu, sangat kecil jadinya itu. Mungkin ini nggak sangat berhimpitan, tapi nyaris gitu. Nah, jadi kenapa gitu kita pakai deret Taylor gitu? Kenapa nggak pakai deret Maclaurin aja? Nah, permasalahannya itu tadi di perbedaannya itu. Kan kalau Taylor itu tidak x0-nya itu tidak di 0 gitu. Jadinya itu bisa di angka berapapun. Kalau Maclaurin itu harus 0. Kalau misalnya itu kejauhan dari pusatnya itu, pas nyarinya itu entarnya itu apa ya? Jadi enggak itu gitu, errornya itu lebih gede gitu. Enggak terlalu akurat ya. Perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0. Jadi kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.